Reflaks asam terjadi ketika isi dari perut naik kembali ke kerongkongan. Hal ini juga disebut regurgitasi asam, atau reflaks gastroesofageal. Jika kamu memiliki gejala reflaks asam lebih dari 2 kali seminggu, kamu mungkin memiliki kondisi yang dikenal sebagai penyakit reflaks gastroesofageal atau GERD. Lalu, apa penyebab dari penyakit reflaks asam lambung? Yuk cari tahu di Solutips. Salah satu penyebab umum penyakit reflaks asam adalah kelainan lambung, yang disebut hernia hiatus. Ini terjadi ketika bagian atas perut, dan lower esophageal sphincter yang disingkat LES, bergerak di atas diafragma. Biasanya, diafragma membantu menjaga asam di perut kita. Tetapi jika kamu memiliki hernia hiatus, asam dapat naik ke kerongkongan dan menyebabkan gejala penyakit reflaks asam. Beberapa faktor risiko umum untuk penyakit reflaks asam. Makan dalam porsi besar. Makan makanan dalam jumlah besar menyebabkan perut membesar. Saat perut mengembang, katup otot di bagian atas perut yang disebut sphincter esofagus bagian bawah disingkat LES, cenderung tidak menutup dengan benar. LES bertanggung jawab untuk mencegah isi lambung naik ke kerongkongan. Semakin banyak kita makan, semakin banyak perut meregang, dan LES rileks, dan semakin tinggi risiko kita mengalami reflaks asam. Sering makan dalam porsi besar juga berarti kita makan lebih banyak dari yang kita butuhkan. Karena GERD dan obesitas sangat terkait, makan berlebihan juga dapat menyebabkan penambahan berat badan, yang menyebabkan lebih banyak masalah dengan reflaks asam dan mulas. Langsung berbaring setelah makan. Tubuh paling nyaman mencerna makanan dalam posisi tegak, karena memungkinkan pencernaan yang mudah. Berbaring segera setelah makan dapat menyebabkan isi perut naik kembali ke kerongkongan, memicu gejala GERD dan mulas. Ini lebih mungkin terjadi jika perut belum dikosongkan pada saat kamu pergi tidur. Biasanya, disarankan agar kamu menunggu sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan. Ini memberikan waktu yang cukup untuk pencernaan dan isi perut untuk pindah ke usus kecil dan mengurangi kemungkinan timbulnya berbagai gejala masalah pencernaan. Selain itu, membiarkan beberapa jam berlalu sebelum berbaring setelah makan dapat menurunkan kemungkinan kamu mengalami gangguan tidur dan penambahan berat badan. Kelebihan berat badan atau obesitas. Berat badan berlebih meningkatkan tekanan pada perut. Lemak ekstra di sekitar perut menekan perut, sehingga lebih banyak cairan mengalir ke atas ke kerongkonganmu. Hal ini membuat semakin besar kemungkinan kamu mengalami kebocoran asam lambung dan GERD. Tekanan tambahan juga menyebabkan sphincter yang berada di antara lambung dan kerongkongan menjadi rileks. Hal ini memungkinkan asam lambung masuk ke kerongkongan. Kelebihan berat badan juga membuat tubuhmu kurang efisien dalam mengosongkan isi perut dengan cepat. Apalagi jika ditambah dengan celana yang sedikit ketat, ini juga bisa memperparah gejala sakit mah. Makan makanan tertentu. Meskipun para ahli memperdebatkan makanan mana yang benar-benar menyebabkan gejala reflaks, makanan tertentu telah terbukti menyebabkan masalah bagi banyak orang. Untuk mengontrol gejala, kamu bisa mulai dengan menghilangkan makanan berikut dari dietmu. Makanan tinggi lemak. Makanan yang digoreng dan berlemak dapat menyebabkan LES menjadi rileks, sehingga lebih banyak asam lambung yang naik ke kerongkongan. Makanan ini juga menunda pengosongan perut. Makan makanan tinggi lemak
membuat kamu berisiko lebih besar untuk gejala reflaks. Buah-buahan dan sayuran tertentu. Buah dan sayur penting dalam diet sehat. Tetapi buah-buahan tertentu dapat menyebabkan atau memperburuk gejala GERD, terutama buah-buahan yang sangat asam. Jika kamu sering mengalami reflaks asam, kamu harus mengurangi, atau menghilangkan asupan, seperti jeruk, nanas, tomat dan makanan lainnya yang asam. Sebelum lanjut, kamu bisa mendukung channel ini dengan cara subscribe, dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa like, and share, agar Solutif semakin semangat, untuk membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Faktor risiko berikutnya. Coklat. Coklat mengandung bahan yang disebut metilsantin. Bahan ini telah terbukti mengendurkan otot polos di LES, dan meningkatkan reflaks. Makanan pedas dan tajam. Makanan seperti cabai, bawang merah dan bawang putih, memicu gejala mulas pada banyak orang. Makanan ini tidak akan memicu reflaks pada semua orang. Tetapi jika kamu makan dengan banyak cabai, banyak bawang merah, atau bawang putih, mungkin makanan ini yang menjadi pemicu kamu mengalami mulas dan gejala reflaks asam. Daun mint. Mint dan produk dengan perasa mint, seperti permen karet rasa mint, juga dapat memicu gejala reflaks asam. Minum minuman tertentu. Beberapa minuman dapat memperburuk gejala reflaks. Seperti jus buah tertentu. Contoh jus yang harus dihindari untuk GERD. Jus lemon, jus jeruk nipis. Jus anggur, jus tomat. Asam sitrat, yang secara alami ada dalam buah jeruk, telah diketahui mengiritasi kerongkongan. Sementara, perut dibuat untuk menahan makanan asam yang lebih tinggi, kerongkongan tidak. Jika kamu mengalami reflaks asam, makanan dengan asam sitrat dapat masuk kembali ke kerongkongan, dan mengiritasinya atau menyebabkan kerusakan. Saat membeli minuman jus kemasan, periksa asam sitrat dalam bahan yang terdaftar, karena kadang-kadang digunakan sebagai penyedap. Mungkin yang terbaik adalah menghindari produk yang dibuat dengan asam sitrat, untuk mengurangi kemungkinan gejala reflaks. Kopi. Secangkir kopi pagi, adalah kebiasaan sehari-hari bagi banyak orang, tetapi dapat memicu gejala bagi mereka yang mengalami reflaks asam. Kopi dapat merangsang peningkatan sekresi asam lambung, membuatnya lebih mungkin untuk naik ke kerongkonganmu. Hal ini menyebabkan gejala reflaks asam yang meningkat. Semakin banyak kopi yang kamu minum, semakin parah gejalanya. Minuman berkafein lainnya, seperti teh berkafein, dapat memiliki efek serupa, dan harus dihindari sebisa mungkin. Sebuah studi pada tahun 2020, mengkonfirmasi bahwa asupan minuman berkafein, dikaitkan dengan peningkatan gejala reflaks jika dibandingkan dengan asupan minuman lain. Minuman berkarbonasi. Beberapa penelitian menemukan hubungan antara minum minuman berkarbonasi dan peningkatan risiko GERD. Institut Nasional Diabetes dan Penyakit Pencernaan dan Ginjal, merekomendasikan agar orang menghindari minuman berkarbonasi, untuk mengurangi reflaks asam dan GERD. Alkohol. Alkohol dapat berdampak negatif terhadap reflaks asam. Konsumsi alkohol dapat menjadi faktor risiko untuk mengembangkan GERD, dan dapat menyebabkan kerusakan mukosa di lambung, dan kerongkongan. Sebuah meta-analisis dari berbagai studi observasional menemukan korelasi yang signifikan, antara asupan alkohol, dan risiko GERD. Pemahaman ini memberikan panduan tambahan untuk mengelola, atau mencegah reflaks kronis. Susu. Susu sapi bisa sulit bagi sebagian orang untuk dicerna. Susu murni dapat mengandung sejumlah besar lemak.
Mengkonsumsi susu sapi penuh lemak dan makanan berlemak tinggi lainnya dapat mengendurkan sphincter esofagus bagian bawah, yang dapat menyebabkan atau memperburuk gejala reflux. Tinjauan yang sama menemukan bahwa lemak juga dapat mengurangi motilitas lambung, yang dapat menahan makanan berlemak tinggi di perut lebih lama. Sedang hamil. Beberapa orang yang belum pernah mengalami reflux asam sebelumnya, dapat mengalami reflux asam, atau gejala mulas selama kehamilan. Ini cukup umum, dan banyak orang mengalami penurunan gejala, atau tidak ada gejala, setelah kehamilan selesai. Menyimpan buku harian makanan, untuk membantu memantau makanan mana yang memperburuk gejala, ini dapat membantu kamu menghindari makanan pemicu yang diketahui selama kehamilan. Merokok. Merokok mengurangi tekanan sphincter esofagus bagian bawah. Ketika tekanan LES berkurang, asam dapat lebih mudah merayap dan menyebabkan mulas. Merokok tembakau mengurangi jumlah bikarbonat yang ada dalam air liur. Bikarbonat adalah senyawa penetral asam. Merokok dapat meningkatkan tingkat peradangan dalam tubuh. Dokter telah menghubungkan peningkatan tingkat peradangan dengan risiko yang lebih besar untuk GERD. Obat-obatan. Obat-obatan dan suplemen makanan yang dapat meningkatkan reflux asam dan memperburuk GERD, seperti aspirin, ibuprofen, pelemas otot tertentu, atau obat tekanan darah tertentu. Jika kamu menderita GERD, tanyakan kepada doktermu apakah obat yang kamu minum dapat mempengaruhi gejalamu. Faktor risiko lain. Meskipun daftar di atas termasuk pemicu umum, kamu mungkin memiliki intoleransi unik terhadap makanan lain. Pertimbangkan untuk menghilangkan makanan berikut ini, dari waktu ke waktu, untuk melihat apakah gejalanya membaik atau tidak. Makanan itu contohnya, produk susu, produk berbasis tepung, seperti roti, biskuit, dan protein whey. Jika kamu ingin tahu lebih lanjut makanan atau minuman penyebab sendawa, kamu bisa tonton video di kiri ini. Jika kamu ingin tahu lebih lanjut tentang tips mengurangi sendawa terus-menerus, kamu bisa tonton video di kanan ini. Salam Solutips, solusi dan tips hidup sehat. Akhir kata, terima kasih.